Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah, semoga sholawat serta salam tetap terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hai semuanya, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat, selalu baik, selalu berbahagia, selalu dalam lindungan Allah, dan selalu bersemangat untuk menjalani hari ini. Buat teman-teman yang masih stay di channel ini, mudah-mudahan mendapatkan kebermanfaatan dan keberkahan. Terima kasih untuk dukungannya, untuk subscribe-nya, untuk like-nya, untuk komennya. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang lebih dan lebih untuk teman-teman semuanya. Baik teman-teman, kali ini aku masih mau ngebahas tentang FR, dan kali ini aku mengambil tema dakwah. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Oke, langsung aja kita ke materi. Selamat belajar. Oke, ini dia materinya. Kita awali dengan bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari memberikan kebermanfaatan dan keberkahan untuk kehidupan kita. Ini dia FR tentang dakwah. Kita bahas bersama-sama ya. Nah, dari dakwah ini ada beberapa soal tentang Rasulullah mengirim surat, kemudian metode seorang guru mengajar kepada anak didik, kemudian metode dakwah Nabi memberi nasihat dan pelajaran kisah-kisah, metode dakwah Nabi Muhammad terhadap masyarakat yang suka judi dan minum khamar, metode dakwah Rasul, kemudian dakwah yang cocok bagi orang kafir, dan ada narasi tentang dakwah, kemudian Ali di lingkungan kemaksiatan, dakwah Nabi periode Mekah dan Madinah, lembaga dakwah Persis, dan ada Al-Irsyad, kemudian ada dakwah Iqtisyadiyah. Nah, ini beberapa FR-nya ya teman-teman. Kita bahas dari yang pertama, mulai dari metode dakwah dulu yang ada di dalam ayat Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ad'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Nah, di sini dari surat ini ada 3 metode ya teman-teman. Ada bil hikmah, kemudian mau'izatil hasanah, pengajaran yang baik, dan wajadilhum billati hiya ahsan, berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah, dari ketiga metode dakwah ini ada dakwah bil hikmah untuk golongan cerdik cendekiawan yang cinta kebenaran dan dapat berpikir kritis, cepat dapat menangkap arti persoalan. Mereka harus dipanggil dengan hikmah, yaitu hujah argumentasi yang dapat diterima dengan kekuatan akal mereka. Nah, jadi dakwah bil hikmah ini ditujukan ke golongan cerdik cendekiawan ya teman-teman, orang-orang yang pandai, yang berpikir kritis. Nah, jadi harus dihadirkan dakwah bil hikmah, di mana dakwah bil hikmah ini berisi argumentasi dengan dasar yang kuat, misalnya ya seperti ayat Al-Quran seperti ini. Kemudian bil mau'izah hasanah, pelajaran yang baik untuk golongan awam. Nah, ini untuk golongan orang kebanyakan yang belum dapat berpikir secara kritis dan mendalam, belum dapat menangkap pengertian-pengertian yang tinggi. Mereka ini dipanggil dengan mau'izah hasanah, yakni keteladanan yang baik dari juru dakwahnya. Mau'izah ini dapat berupa bimbingan, pengajaran, kisah-kisah, nasihat, petuah, kabar gembira, dan peringatan, wasiat. Nah, mau'izah hasanah ini cocok ya untuk anak didik, untuk peserta didik di sekolah. Kemudian dakwah bil jidal untuk golongan yang tingkat kecerdasannya di antara kedua golongan tersebut belum dapat dicapai dengan hikmah, akan tetapi tidak sesuai pula bila dilayani seperti golongan awam. Golongan manusia seperti ini dipanggil dengan mujadalah billati hiya ahsan, yaitu dengan bertukar-tukar pikiran guna mendorongnya supaya berpikir secara sehat satu dan yang lainnya dengan cara yang lebih baik. Kemudian dari ketiga metode ini, para ahli mufassir itu mengembangkan menjadi beberapa metode teman-teman.
itu ada dakwah fardiyah, dakwah yang dilaksanakan oleh pribadi-pribadi kaum muslim dengan cara komunikasi antar pribadi atau seseorang kepada beberapa orang dalam jumlah yang kecil dan terbatas, terjadi tanpa persiapan. Contoh, menasihati teman sekerja, teguran, ajakan sholat, mencegah teman berbuat buruk, memberikan pemahaman tentang Islam kepada seseorang. Nah, jadi ini terjadi secara spontan ya teman-teman. Misalkan nih kita sudah waktunya tiba sholat, kemudian kita ayo sholat kita bareng gitu, seperti itu. Nah, jadi antar personal, lebih ke privasi. Kemudian dakwah ammah, sesuai dengan namanya ammah, adalah metode dakwah yang umum dilakukan oleh seseorang juru dakwah, ustadz atau ulama, ditujukan kepada orang banyak. Contoh, pidato, ceramah, tausiah, khotbah. Kemudian dakwah bil lisan, yaitu metode dakwah melalui perkataan atau komunikasi lisan seperti ceramah, khotbah atau dialog. Nah, ini untuk contohnya sama dengan ammah ya teman-teman. Kemudian bilhal, dakwah bilhal atau disebut juga dakwah bil kuat, yaitu metode dakwah melalui sikap, perbuatan, contoh atau keteladanan. Contoh, pendidikan sholat begitu terdengar azan, membantu kaum duafa atau fakir miskin, mendanai pembangunan masjid atau membantu kegiatan dakwah mendamaikan orang yang bermusuhan bersifat islami. Nah, jadi bilhal ini bisa juga uswatun hasanah ya teman-teman, memberikan keteladanan, masuk ke sini. Uswatun hasanah itu masuk ke dakwah bilhal. Kemudian dakwah bitatwin, dakwah bil kolam atau dakwah bil kitabah, yaitu metode dakwah melalui tulisan seperti menulis artikel, buku, menulis di blog, status di media sosial. Nah, jadi segala bentuk dakwah dalam bentuk tulisan ya teman-teman. Kemudian dakwah bil hikmah, artinya dakwah dengan bijak, persuasif, dan persuasif ini mempengaruhi dan sesuai dengan kondisi atau keadaan objek dakwah. Dakwah bil hikmah merangkum semua metode dakwah sebelumnya. Dakwah bil hikmah bisa dipahami sebagai dakwah yang sesuai dengan tuntunan zaman, tuntutan kebutuhan, atau sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga efektif. Kemudian dakwah yang lembut, Risalah Islam juga mengajarkan metode dakwah dari segi cara penyampaiannya, yaitu dengan lemah lembut. Kemudian nah, ini kalau kita rangkum pesan dakwah Rasul. Sebelumnya Nabi Muhammad berdakwah di Mekah selama 13 tahun dan Muhammad berdakwah di Madinah selama 10 tahun. Nah, selama periode dakwah ini ada berbagai macam cara dakwah yang dilakukan oleh Nabi Muhammad. Itu diantaranya metode dakwah Rasul, itu yang ada di surat An-Nahl tadi ya teman-teman, bil hikmah, kemudian bil mau'izah hasanah, bil jidal. Kemudian secara sembunyi-sembunyi, terang-terangan, uswatun hasanah, ini memberikan teladan yang baik. Kemudian hikmah, persuasif, mempengaruhi, inklusif, menyamakan semua orang, membangun masjid, mempersaudarakan muhajirin dan ansor, kemudian membangun peranata sosial dan pemerintahan. Bil kolam, dengan surat, tidak memaksa, kesamarataan, sikap adil, mentaati adab berperang, jujur, ramah, dan kebaikan, izzah, memberi peringatan, rif dan lin, kasih sayang dan lemah lembut, taisir, memberi kemudahan, syiddah, tegas dan keras, tahiyat, penuh tantangan dan ujian, hujumi wa fa'ali, ofensif dan aktif, tidak pasif atau menunggu. Nah, ini tadi berbagai metode dakwahnya ya teman-teman. Kemudian kita lihat ke bentuk FR-nya seperti apa. Kita lihat FR-nya. Rasulullah ngirim surat ke raja siapa gitu, sampai rajanya masuk Islam, itu termasuk dakwah apa. Nah, ini untuk pengiriman surat ke raja-raja ini udah aku bahas ya teman-teman di video aku bahasan FR di hari pertama. Di sana aku sempat bahas sedikit tentang surat-surat ini, tapi di sana belum aku bahas tentang metodenya. Nah, kalau kita lihat dari soalnya ini, di sini tidak ada optionnya ya teman-teman. Jadi kita buat beberapa alternatif jawaban. Nah, kalau dari segi pengiriman surat ini, itu alternatifnya dakwah bil kolam, bil kitabah, bitanwin dengan media surat ya teman-teman. Kemudian juga bisa dakwah bil hikmah.
melalui isi suratnya ini. Nah, jadi nanti dipilih aja yang sekiranya muncul di option apa dan pilih yang paling tepat ya teman-teman. Kalau menurut aku sih kalau ada dakwah bil kolam, pilih yang dakwah bil kolam. Namun kalau nggak ada ya pilih yang dakwah bil hikmah. Kemudian FR berikutnya, metode seorang guru mengajar kepada anak didik dengan menceritakan kisah nabi dan orang solih, termasuk dalam dakwah dengan metode. Nah, di sini juga nggak ada option, jadi kita ambil beberapa metode yang mungkin ya. Kalau seorang guru kepada murid itu insya Allah bil mau'izah hasanah, sebagaimana tadi penjelasannya di sini ya. Ini untuk mau'izah ini dapat berupa bimbingan, pengajaran, kisah-kisah, nasihat, petuah. Nah, jadi masuk di sini ya untuk pengajaran, karena kan mengajar ya. Jadi insya Allah ini masuk bil mau'izah hasanah. Nah, kalau nggak ada bil mau'izah hasanah itu bisa dakwah bilisan, kan kisah ya, bercerita itu otomatis kan secara lisan. Kemudian juga bisa metode kisah. Nah, jadi pilih yang nanti optionnya sesuai aja sama soal. Kemudian lanjut metode dakwah Nabi memberi nasihat dan pelajaran kisah-kisah. Nah, ini sebenarnya kayaknya ya untuk BC ini soalnya sama ya teman-teman. Cuma kalau yang C ini diambil redaksinya lebih singkat daripada yang B. Jadi sama sih optionnya, masih di bil mau'izah hasanah, dakwah bil lisan atau metode kisah. Pilih yang sekiranya nanti ada di option soalnya. Kemudian metode dakwah Muhammad terhadap masyarakat yang suka judi dan minum khamr. Nah, kalau kita lihat dari segi golongannya nih ya teman-teman, untuk orang yang suka judi dan khamr itu kan tergolong orang yang masih awam ya, nggak ngerti gitu. Nah, jadi mungkin metode yang tepat itu adalah dengan bil mau'izah hasanah, dengan kebaikan, dengan nasihat-nasihat yang baik, kemudian dengan kisah-kisah, itu mungkin akan tepat untuk menjadi metode dakwahnya. Kemudian metode dakwah Rasul, nanti ada ayat kita suruh jawab metodenya. Nah, kalau berdasarkan ayat itu berarti kan ada 3 ya teman-teman, bil hikmah, bil mau'izah hasanah, dan dakwah bil jidal. Akan tetapi di sini pemberi FR-nya itu memberikan option seperti ini, bilhal, bil kolam, amah, fardiyah. Nah, jadi semua pilihannya ini kan ini merupakan implementasi atau merupakan penjabaran dari ketiga metode yang ada di dalam ayat surat An-Nahl ayat 125 ya teman-teman. Semua jawaban sebenarnya benar, jadi pilih nanti yang sesuai dengan konteks soal ya teman-teman. Karena untuk bilisan kemudian amah itu kan mirip ya, mirip-mirip. Jadi pilih yang sesuai dengan konteks soal. Dakwah apa yang cocok bagi orang kafir yang tidak percaya dengan kehidupan setelah kematian? Nah, ini berarti kan termasuk golongan orang awam ya teman-teman. Nah, kalau untuk golongan orang awam kan dengan mau'izah. Mau'izah itu salah satunya dengan semuanya sebenarnya ini kan mau'izah ya, surga, neraka, alam kubur, kebaikan. Nah, tapi yang lebih tepat itu insya Allah dengan kebaikan. Karena kalau orang yang sudah tidak percaya dan justru disuguhi dengan hal-hal yang justru membuatnya tidak percaya, nanti akan malah tidak percaya. Kita ajak dengan kebaikan sebagaimana yang dicontohkan Nabi ketika Nabi memperlakukan seorang kakek yang beragama Yahudi ya. Ini udah aku bahas sih, udah aku singgung di video aku di bagian pembahasan FR. Nah, jadi seorang kakek Yahudi ini diperlakukan dengan sangat baik oleh Nabi Muhammad hingga pada akhirnya seorang kakek ini luluh terbuka hatinya dan memeluk agama Islam. Jadi dengan kebaikan ya teman-teman. Ada narasi tentang suku Quraisy, pertanyaannya dakwah Nabi Muhammad yang tepat dengan cara menasihati. Nah, kalau menasihati itu bil hal ini kan dengan perbuatan ya teman-teman. Kemudian bil hikmah, bil mau'izah. Nah, kalau untuk menasihati itu insya Allah yang lebih tepat adalah bil mau'izah ya teman-teman. Kemudian di lingkungan Ali banyak sekali kemaksiatan. Kemudian Ali pergi ke pesantren untuk menimba ilmu agar tidak ada lagi yang bermaksiat di kampung tersebut. Maka tindakan Ali mencerminkan menghilangkan kebodohan, menegakkan agama Allah, berbuat baik, menyenangkan. Nah,
Insya Allah ini jawabannya adalah menegakkan agama Allah ya teman-teman. Kemudian dakwah Nabi periode Mekah dan Madinah berapa tahun? Mekah 13 tahun, Madinah 10 tahun. Kemudian lembaga dakwah Persis. Nah, Persis ini adalah merupakan singkatan dari Persatuan Islam ya teman-teman. Adalah sebuah organisasi Islam di Indonesia. Persis didirikan pada 12 September 1923 di Bandung oleh sekelompok Islam yang berminat dalam pendidikan dan aktivitas keagamaan yang dipimpin oleh Haji Zamzam dan Haji Muhammad Yunus. Persis didirikan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya yang dibawa oleh Rasulullah SAW dan memberikan pandangan berbeda dari pemahaman Islam tradisional yang dianggap sudah tidak orisinil karena bercampur dengan budaya lokal, sikap taklid buta, sikap tidak kritis dan tidak mau menggali Islam lebih dalam dengan membuka kitab-kitab hadis yang sahih. Oleh karena itu, lewat para ulama seperti Ahmad Hasan, yang juga dikenal dengan Hasan Bandung atau Hasan Ba'il, Persis mengenalkan Islam yang hanya bersumber dari Al-Quran dan hadis. Nah, jadi di sini affairnya tidak jelas ya teman-teman. Maksudnya lembaga dakwah Persis ini apanya yang ditanyakan itu. Nah, jadi sekilas info saja bahwa Persis ini adalah singkatan dari Persatuan Islam yang tujuannya untuk memberikan pemahaman Islam yang sesuai dengan aslinya. Intinya mengenalkan Islam yang bersumber dari Al-Quran dan hadis. Jadi membawa Islam yang bercorak tradisional ke Islam yang lebih bersumber kepada Al-Quran dan hadis. Intinya seperti itu. Kemudian dakwah Al-Irsyad, apa yang mereka lakukan untuk mengembangkan dakwahnya di bidang pendidikan? Saya jawabnya mereka mengirim orang untuk belajar di Timur Tengah, soalnya saya nggak tahu jawabannya. Nah, jadi Al-Irsyad, Perhimpunan Al-Irsyad Al-Islamiyah, Jamiyat Al-Islah wal Irsyad Al-Islamiyah berdiri pada 6 September 1914, 15 Syawal 1332 Hijriah. Tanggal itu mengacu pada pendirian Madrasah Al-Irsyad Al-Islamiyah yang pertama di Jakarta. Pengakuan hukumnya sendiri baru dikeluarkan pemerintah kolonial Belanda pada 11 Agustus 1915. Sejak didirikan, Al-Irsyad Al-Islamiyah bertujuan memurnikan tauhid, ibadah dan amaliyah Islam, bergerak di bidang pendidikan dan dakwah. Untuk merealisir tujuan ini, Al-Irsyad sudah mendirikan ratusan sekolah formal dan lembaga pendidikan non-formal di seluruh Indonesia. Dan dalam perkembangannya kemudian, kegiatan Al-Irsyad juga merambah bidang kesehatan dengan mendirikan beberapa rumah sakit. Yang terbesar saat ini adalah RSU Al-Irsyad di Surabaya dan RS Siti Hadijah di Pekalongan. Nah, jadi jawaban dari pemberi FR-nya ini insya Allah sudah benar ya teman-teman. Karena di sini ada ini, Al-Irsyad kirim siswa ke Mesir belajar Al-Quran dan praktis bahasa Arab. Ini tahun 2017, beritanya dari suaramerdeka.com. Setelah berada di dalam pesawat kurang lebih selama 14 jam, seluruh siswa kelas 11 SMA boarding school Al-Irsyad Al-Islamiyah Purwokerto akhirnya dapat mendarat dan tiba di Bandara Kairo, Mesir malam pukul 23.15. Nah, jadi dari berita ini bisa kita ketahui bahwa Yayasan Al-Irsyad ini salah satunya di SMA boarding school Al-Irsyad itu mengirimkan siswanya ke Mesir ya teman-teman, sebagai salah satu pengembangan dakwah dalam bidang pendidikan. Kemudian lanjut, dakwah zaman sekarang tidak hanya tentang ibadah dan akidah, tapi juga dakwah iqtisadiyah. Itu ruang lingkupnya apa? Jawabannya ekonomi. Nah, jadi berarti optionnya itu ekonomi, sosial, gitu mungkin teman-teman ya. Nah, jadi pemberi FR-nya ini jawabannya sosial, tapi yang betul ternyata adalah ekonomi. Nah, dari udah nyari-nyari referensi tentang iqtisadiyah ini cukup sulit. Nah, yang aku temukan ini teman-teman. Ini dia. Ketiga, proses dakwah tidak boleh lagi terbatas pada dakwah bil lisan, tapi harus diperluas dengan dakwah bil hal, bil kitabah, bil hal lewat keadaan, bil kitabah lewat tulisan, bil hikmah dalam arti politik, bil iqtisadiyah ekonomi. Nah, dari sini ya teman-teman jawaban ekonomi ini. Insya Allah sudah benar.
Nah, jadi ini dia FR tentang dakwah. Untuk lebih jelasnya teman-teman bisa browsing di Google, di Wikipedia, di berbagai sumber dari buku-buku, dan masih banyak lagi yang lain. Mudah-mudahan bahasan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat dan semangat belajar, semoga dimudahkan dan mendapat hasil yang terbaik. Good luck buat semuanya ya. Maaf untuk segala keterbatasan. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, share, dan komen.